Oke, halo semuanya. Siap-siap ya, karena di penjelasan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi bener-bener ngerombak dunia teknologi. Kita nggak lagi ngomongin soal rutinitas ngetik kode dari nol, tapi tentang gimana peran kita berevolusi besar-besaran. Dari sekedar pembuat kode biasa, jadi pengambil keputusan strategis. Coba deh dengerin angka dari Northeastern University ini. Ada penurunan tajam sekitar 16,3% buat lowongan pekerjaan posisi junior. Para analis sampai nyebut ini fenomena tangga yang runtuh. Dan jujur aja, buat teman-teman yang baru mau masuk ke industri ini, kenyataan tersebut pasti bikin cemas kan? Jalur tradisional, di mana kita masuk kerja, lalu dibimbing senior buat ngerjain tugas-tugas dasar, perlahan mulai hilang. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan besar. Kalau AI sekarang udah jago nulis kode, terus apa dong yang sebenarnya dikerjain sama developer? Tenang dulu, singkirin deh pikiran soal kiamat AI yang sering dibesar-besarin itu. Karena justru, melalui penjelasan ini kita bakal lihat gimana sebenarnya kalian bisa bikin karir kalian itu tahan banting dan relevan di masa depan. Kita masuk ke bagian pertama, akhir dari pengkodaan rutin. Yap, AI sekarang udah resmi jadi pengganti utama buat hal-hal repetitif. Kenyataannya gini, AI generatif itu sekarang bertindak sebagai pengganti besar-besaran di level pemula. Bayangin, AI bisa ngambil alih sampai 80% tugas harian developer junior. Dan gokilnya lagi, sistem ini nyelesain semua itu dengan kecepatan luar biasa, ngasih lonjakan produktivitas sampai 55%. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal rekayasa perangkat lunak aja loh. Laporan nunjukin kalau AI generatif ini bisa ngehemat waktu karyawan sekitar 2,2 jam per minggu, yang artinya ada peningkatan produktivitas 5% di berbagai macam industri. Dari urusan HR sampai keuangan, AI nyerap tugas-tugas yang sifatnya berbasis aturan dan benar-benar ngubah struktur pasar tenaga kerja kita. Terus gimana dong kita nyikapinnya? Di bagian kedua ini kita lihat konsep AI sebagai pengganti versus pelengkap. Ini kerangka berpikir yang penting banget buat kita pahamin. Kalau kita bandingin secara langsung, batas antara manusia dan mesin itu sebenarnya makin jelas. AI itu perannya sebagai pengganti buat menghasilkan artefak atau nyari celah-celah kode yang simpel. Tapi, manusia itu posisinya sebagai pelengkap. Kitalah yang mendefinisikan masalahnya, mikirin kompromi teknisnya, dan yang paling penting, kita yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhirnya. Jadi, AI yang ngebut bikin hasil kerjanya, tapi penilaian kitalah yang nentuin keputusan strategisnya. Makanya di bagian ketiga, kita ngebahas soal kebangkitan orkestrator AI. Fokusnya sekarang adalah memprogram sistemnya, bukan cuma sekedar ngetik perintah atau prompt. Udah kenalan belum sama identitas karir baru ini? Namanya orkestrator AI. Ini adalah orang-orang yang kerjanya ngelola berbagai agen AI buat ngebangun sistem yang andal dan kompleks. Di titik ini, nilai jual kalian bukan lagi seberapa jago nulis sintaks yang panjang, tapi seberapa tajam pemikiran strategis kalian. Kalian yang mikirin apa yang mau dibangun dan kenapa, biarin AI yang pusing mikirin gimana cara ngetik kodenya. Kalau kalian ngerasa rekayasa prompt secara manual, yang coba-coba masukin teks panjang itu udah paling keren, mending pikir-pikir lagi deh. Pendekatan manual kayak gitu udah perlahan mati. Sekarang eranya modul yang bisa diprogram, kayak kerangka optimasi otomatis. Dan tahu nggak, mereka yang nguasain alat struktural ini sekarang berhasil ngamanin posisi dengan gaji sampai $128.000. Bener-bener fantastis kan? Kalau butuh bukti, lihat aja perbandingan ini. Sistem otomatis kayak DSPy dari Universitas Stanford itu benar-benar ngancurin performa metode prompt manual biasa. Buat tugas terstruktur, akurasinya bisa loncat drastis dari 33% jadi 82%. Ini bukti telak kenapa kita wajib banget buat naik level dari sekedar operator menjadi arsitek sistem. Masuk ke bagian keempat, keterampilan manusia yang tak tergantikan. Disinilah waktunya kita ngebangun parit pertahanan buat mengamankan karir kita. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat pas. AI dapat menyarankan solusi, tapi AI tidak dapat memiliki hasil akhir. Kenapa coba? Karena mesin tuh buta sama sekali soal konteks dunia nyata. Dia nggak ngerti yang namanya batasan anggaran, dinamika di dalam tim, atau urusan akuntabilitas keamanan. Ujung-ujungnya tetap manusia yang harus maju buat mempertanggungjawabkan hasil akhirnya. Makanya, sekarang perusahaan itu lagi haus banget mencari kandidat yang punya keterampilan khusus ini. Mereka butuh orang dengan kecerdasan emosional tinggi buat merancang desain yang berpusat pada pengguna. Mereka butuh pemikiran etis biar algoritma nggak bias. Dan pastinya, kemampuan buat kolaborasi dan negosiasi.
Ini semua tuh keterampilan tingkat tinggi yang nggak bakal bisa direplikasi sama mesin manapun. Peran kerja kita juga mulai berubah menjadi semacam model penjaga gerbang alias gatekeeper. Gini alurnya. AI yang memproduksi kodenya, tapi kalian yang harus menganalisis logikanya, memverifikasi akurasinya, dan memastikan integritas strukturalnya tetap kokoh. Kalian butuh insting teknis yang tajam banget buat ngendus celah atau kelemahan tersembunyi buatan AI, biar utang teknis gak keburu menumpuk pas udah masuk tahap produksi. Dan kita sampai di bagian kelima, menaiki tangga teknologi baru lewat inisiatif peningkatan keterampilan secara mandiri. Buat kalian yang masih ngerasa cemas soal masa depan, coba kita lihat perjalanan waktu ini deh. Industri teknologi itu emang dari dulu kerjaannya berevolusi terus. Tahun 2000-an kita fokus bikin aplikasi monolitik raksasa pakai Java. Masuk 2010-an, trennya pindah ke metode agile. Nah sekarang, menuju 2026, trennya geser ke alur kerja yang diperkuat AI dan arsitektur cloud. Jadi santai aja, ini cuma fase adaptasi natural berikutnya yang harus kita lewatin. Dan ingat soal fenomena tangga runtuh yang sempat kita bahas di awal tadi, nyatanya itu bukan jalan buntu loh. Ada 37% developer yang justru bilang kalau AI ini malah memperluas peluang karir mereka. Kalau kalian mau ambil inisiatif belajar dari bawah, misalnya dari developer biasa yang pakai AI buat ngeberasin tugas rutinnya, terus bertransformasi jadi pemimpin strategi AI, wah, peluang yang terbuka justru bisa berlipat ganda. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan inti. Fakta bahwa mesin bakal nulis kode dengan lebih cepat dan lebih rapi itu udah nggak bisa dihindari. Mulai sekarang, berhentilah khawatir soal kecepatan mengetik atau ngapalin sintaks dasar. Peran kalian udah berevolusi secara drastis dari pelaksana tugas rutin menjadi seorang pengambil keputusan strategis. AI emang bisa nulis kodenya, tapi visi, arsitektur, dan solusi berdampak seperti apa yang bakal kalian bangun dari kode itu, itulah yang akan mendefinisikan karir kalian ke depan. Terima kasih udah bergabung di penjelasan kali ini, dan sampai jumpa!